Di garis tangan di sini telapak tanganmu agak sedikit buram ya, agak sedikit kurang kelihatan jelas banget karena ada ngotak-ngotak gitu garis tanganmu. Tapi aku pelajarin dulu. Agak maju lagi, kurang kelihatan banget penampakannya. Nah, tahan. Jangan terlalu dekat lagi, mundur dikit aja. Nah, tahan. Oke, tahan. Entah kenapa di sini kamu sudah mati rasa sama suami kamu. Awalnya mungkin kamu nggak jujur karena malu, cuma aku suka dengan kamu jujur. Jadi kan jauhnya kan lebih kita belak-belakan gitu loh. Bukan berarti kan kamu itu berkhianat, kan tidak. Tapi kan suatu hal ada sebab dan akibat. Dan di sini suami kamu ini kan kamu sudah mati rasa dengan suami karena sifat kelakuannya dia tidak berubah-ubah sampai kamu nunggu bertahun-tahun juga tidak berubah. Makanya kamu penat dan kamu dekat dengan seseorang. Dan seseorang itu juga lumayan cukup baik lah, asik, bercanda, seru, dan kamu selalu tersenyum dengan dia. Tapi kalau untuk cinta rasanya tidak. Kalau rasa sayang, nyaman, iya mungkin. Cuma untuk pernikahan rasanya nggak mungkin. Karena kamu sudah tahu memikirkan apakah anakku setuju apa tidak, itu juga keluargaku juga, atau keluarga dia setuju apa tidak sama saya. Itu suatu pertimbangan yang sangat berat dan kamu nggak mungkin. Dan itu hanya untuk ya sudah, daripada kekosongan aku marah-marah nggak jelas. Karena percuma aku ngomong sama suamiku, Bunda, dia tidak mendengarkan saya. Aku ngomong apa, dia tidak mendengarkan saya. Lantas apakah dia suami saya apa tidak ini? Mempunyai suami adalah sebatas status saja. Kadang-kadang aku risau dan gelisah. Mau bercerai sangatlah susah. Kadang kan bingung juga karena kan ada faktor yang aku bilang tadi. Ada anak itu. Jadi menjadi mengalah gitu. Tanpa ada perasaan. Di sini menafkahin atau enggak kayak ala kadarnya ya. Gak jelas gitu ya aku lihat. Ada pun enggak pun ya nggak sesuai dengan harapan lah intinya. Dan di sini pun kamu ada penekanan kayak risau, kayak penat gitu loh, nggak bisa mikir, jalanin aja lah gitu. Tapak tangannya cukup, nanti aku jabarin lagi. Cukup turun. Tahan ya. Oke. Lesung pipi kamu sama kayak aku tapi tidak sedalam ya, dalam banget ini lesung pipimu ya. Ternyata sedalam itu ya kisah cinta kamu, dalam sama kayak lesung pipimu itu. Untuk di sini kamu kan sudah mati rasa nih sama suami yang aku lihat, dan di sini kamu tidak ada rasa empati, kasihan apa, sudah capek di sini karena udah kamu kasih kesempatan untuk sekian kali dan itu sudah nggak bisa terhitung. Cuma kamu mungkin bertahan karena anak ya sudah jalanin, karena mau gimana pun nggak ada bekas anak ya, tapi kayak bekas orang tua mungkin maybe ya kan gitu ya kan. Dan satu hal yang aku lihat, kamu ini kan nggak bisa mikir nih, ini kayak mana ini perkembangannya. Dan orang yang lain justru malah baik, lebih peduli dan lebih asik, nyaman. Entah itu nanti baik, entah itu nanti dia mau royal apa enggak, itu balik ke diri kamu sendiri kan gitu. Tapi kan perasaan kamu sudahlah buntu. Di sini kayak mau cerai apa enggak bingung di sini. Karena yang di sini aku lihatnya suamimu nih lumayan melakukan fatal lagi ya yang dia lakukan. Enggak cuma selingkuh, tapi mungkin kamu tahu apa tidak ya kalau dia sudah, di saat aku ngomong gini mungkin kamu harus nangis ya biar pecah ya. Apakah dia sudah nikah lagi dengan diam-diam? Kamu tahu apa tidak? Karena aku lihat dia sudah nikah lagi dengan orang itu. Aku lihat seperti itu, dia sudah nikah. Walaupun itu statusnya kayak mana gitu, kayak kurang resmi gitu, tapi sudah nikah yang aku lihat. Dan kamu sudah tidak diabaikan yang aku lihat. Kamu harusnya nangis karena sudah capek banget, tidak dihargai, dan suamiku menikah lagi tanpa izin aku dan menzolimi aku dan menjelek-jelekan aku ke wanita madunya, padahal tidak seperti itu.
Aku orangnya sangat bawel dan cerewet. Tapi sekarang aku tidak banyak bicara karena letak aku sudah tidak ada rasa dengan suami aku. Karena itu aku nggak mau banyak bicara karena sudah tidak sayang lagi. Di saat aku bawel dan ngomel-ngomel itu letak aku masih sayang dan mengharapkan dia baik. Nangis. Lelah kan sayang? Nangis sini. Peluk-peluk sini. Cuk. Peluk-peluk. Nangis. Nangis. Aku nggak nyangka ternyata lampau jauh banget suamiku melakukan hal yang seperti itu. Padahal statusku ngambang. Aku mau cerai, dia tidak mau ngurusin. Dia nggak mau mengeluarkan sepersen pun. Aku suruh ngurusin sendiri. Padahal kondisi ekonomi lagi nggak bagus. Dan dia tidak mau meninggalkan sesuatu apapun. Di sini aku sudah lelah. Aku mau cerai tapi perekonomianku lagi kayak ada permasalahan lebih penting yang didahulukan daripada ngurusin soal di meja hijau lah. Karena kan apa-apa kan keluar kan itu. Dan aku di sini kayak ngambang aja sudah nggak apa-apa. Tapi yang di sini aku lihat banyak laki-laki yang mendekati suka tapi aku kayak trauma. Apakah tulus atau enggak sih sama saya? Karena kan statusku masih milik orang, belum ada ini. Kadang-kadang aku berpikir pasti banyak laki-laki hanya kepingin tahu ada yang serius ada enggak, tapi aku nggak tahu karena perlakuannya baik juga ke aku, sopan baik. Cuma ya gitu tadi, aku rasa minder karena statusku, minder juga karena aku punya sepaket gitu ya. Apakah dia mau nerima keluarganya kalau aku ada sepaket itu kan ya kan. Dan itu aku berharap aku harus lempeng aja fokus. Tapi untungnya aja ya rezekiku ada aja walaupun hanya lewat saja. Walaupun tipis-tipis tapi ada aja buat nyambung kehidupan. Tapi semenjak lepas dari dia rasanya agak sedikit plong sih. Cuma ya gitu. Rezekiku kayak terhendat-hendat tapi ada aja rezeki walaupun gimana. Tapi dia meninggalkan suatu beban dengan tanggungan apalah yang aku harus bingung dilepas begitu saja. Karena aku harus mengcover itu semua yang ditanggung-tanggung. Ya kan pasti itu. Buka mic-nya sayang, apa ini settingan Panda dan cakap bicara langsung. Enggak pun, kita baru kenal, saya baru lihat live ini tadi. Oke. Semuanya benar yang terjadi. Nggak jaga kalau dia sudah kawin. Oh, kamu sudah tahu ya kalau dia sudah nikah ya ternyata. Yang apa yang Perasaan dalam sabar. hati mengatakan iya. Pasti. Nggak mungkin nggak, pasti itu. Dia aja berani selingkuh, apalagi sudah kawin, pasti. Tapi statusnya itu nggak mungkin secara resmi, nggak mungkin secara negara. Kamu kaget nggak sih aku bisa tahu tanpa kamu cerita dan semua itu? Kaget. Dari Kaget garis banget. tangan, dari garis tangan sayang aku bacanya. Nggak bisa kalau kamu kosongan tatap wajah gini, nggak bisa baca aku. Dari garis tangan yang bisa baca. Kalau tatapan wajah gini toh aku ngango-ngango yang ada, nggak bisa. Dari tangan itu langsung kebaca semua, kayak kartu asmu di situ. Satu hal, kamu tahu nggak sih di dalam diri kamu ini ada sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ada mungkin kamu ini kan kurang paham tentang seperti itu. Kamu kan paling sayang, paling deket sama kakek nenekmu dulu, masih kamu kecil, yang mereka sudah almarhum. Dia itu masih jaga kamu loh sayang. Dia sayang banget loh. Kakek sama nenekmu tuh baik banget. Dia selalu membelikan kamu mainan, dia belikan ini, manjain kamu banget. Dia itu sampai sayang sama kamu. Sampai sekarang ini aja dia mantauin kamu. Makanya kamu kenapa dalam perjalanan atau hal apapun aman di jalan. Tapi kalau kisah kamu lagi gak baik-baik saja, kakek sama nenekmu itu sedih aslinya. Cuma dia nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu.
Aku lihat kakek nenekmu tuh sayang banget sama kamu. Dulu hidup kamu tidak berantakan seperti ini, serba ada, tidak serba kekurangan. Karena dia keluarga yang terpandang, yang aku lihat orang yang berkecukupan waktu itu. Tapi setelah kamu menikah, hidupmu pas-pasan, malah banyak tanggungan dan hutang yang aku lihat. Dulu kamu masih kecil, hidup yang serba orang kaya lah, intinya. Sekarang sudah menurun lah, gitu yang aku lihat. Orang berada lah dulu kamu, gitu. Tapi sekarang ini kamu bertahan dan kamu kangen. Kadang-kadang biasa curhat sama kakek nenek. Dulu kamu masih kecil, kamu dimarahin mama papa, yang kamu curhat kakek nenek. Terus dikasih jajan lah, gitu. Terus dibeliin mainan. Terus kamu nggak dibolehin sama mama papa, yang bolehin kakek nenek. Dia jalan-jalan, tapi dia sudah tidak ada. Aku lihat seperti itu ada sangkut pautnya juga sayang. Sangkut pautnya yang jeleknya itu hal yang positif. Hal yang jelek, kamu tahu apa? Hal yang jelek, mantan suami kamu itu sudah tidak mau sama kamu, itu satu. Dua, dia nggak ikhlas kalau si anak kamu sama kamu, itu satu. Ya adalah, intinya adalah something. Pokoknya kenapa kondisi kamu lagi nggak bagus perekonomian untuk sekarang, ya karena ya itu tadi, ya ekonomian kamu dibuat hancur. Jadi kalau bisa kamu tuh dibuat melarat sama masa lalumu, ya mantan suamimu itu. Ya maksudnya bukan belum manjain mantan kan, masih belum, tapi ya itu bagi aku mantan, karena kan nggak jelas asal usulnya. Sudah kamu sengaja dibuat nggak bisa mikir. Kamu itu orangnya sangat pintar untuk berdagang dan jualan aslinya, tapi sekarang kamu dibuat ngeblank, nggak bisa mikir. Ya, kalau bisa kamu tuh bangkrut, dianya yang jaya. Karena bagi dia, kamu sama dia itu saingan. Aku nggak mau kamu tinggi, jadi dia nggak mau kalau misalkan kamu tuh penghasilanmu lebih tinggi daripada dia, merasa terendah, jatuhnya seperti itu. Karena fase itu pernah, dan itu sempatlah ada konflik waktu itu yang aku lihat. Dan yang aku lihat di sini, kamu sama laki-laki sudah mati rasa juga. Ya ada mungkin sayang-sayang, seneng senyum sesaat, tapi nggak bisa yang sampai bener-bener cinta full gitu loh. Cintaku hanya separuh dan patah. Cintamu itu kayak gini loh, gini tapi setengah gitu loh. Nggak bisa kayak mentok ke full gitu. Kayak apa ya, sayang-sayang aja, tapi nggak bisa yang kayak cinta mati sayang gitu, tidak ada gitu, nggak bisa itu. Tak bisa itu, tak diperolehkan di hati kamu. Nggak bisa yang kayak aduh kayak gitu-gitu, kayak bener-bener aku tak bisa gini-gini tanpamu gitu, nggak bisa. Karena trauma kamu itu parah banget di saat mau menikah ini, banget banget ini. Soalnya masih kecil kamu tuh enak loh hidupnya, asik, bahagia, asik, serba kecukupan. Wow, wow, nikah kok malah meleset gitu. Nikah malah parah. Sebab banyak tanggungan di sini aku lihat. Banyak banget. Iya. Kisahmu itu melorot semua ini, semuanya melorot semua. Pok melorot semua. Banget. Aku cuma mau berpesan sama kamu. Iya, nggak apa-apa, ngomong aja. Apa? Doakan saya kuat aja, Bun. Harus kuat dong. Wanita secantik kamu, sepintar kamu itu harus kuat. Mana ada di zaman si Meme ini, apalagi kamu orang Tionghoa, ada kan totok kamu sebagai Chinese, Cina totok kamu pasti ada feng shui-nya, dan feng shui-mu di tahun ini masih kurang bagus. Mungkin tahun depan agak lumayan cukup baik perekonomian kamu. Kamu kan ada marga-marganya. Kau marga Tan atau marga Ong atau marga apa saya? Enggak, Ampiang, campuran. Orang Sunda. Oh, Sunda. tapi gue Chinese ya.
keluarga ibu Ada marganya sama juga. keluarga bapak. Dari kecil saya udah ditinggal bapak. Memang benar saya dekat sama nenek sama kakek dari kecil. Tapi dengan keluarga bapak udah jauh. Tapi bapak Tak sama tahu. nenek kayak orang Cina banget ya. Apa ada keturunannya sedikit? Putih banget juga. Saya nggak Ada tahu. Cinanya juga. Ada Cinanya juga sayang, yang aku lihat. Campuran. Soalnya kulit-kulitanmu itu kelihatan. Kulit-kulit ada campuran Cinanya sayang. Nama kamu kan nggak begitu. Jadi kayak Cina-Cina Islam gitu loh jatuhnya. Tapi aku lihat kakek nenekmu tuh sayang banget loh sama kamu. Parah. Dari Kamu kecil pun. kaget nggak sih aku bisa tahu kayak gini? Sudah Pun. intim banget loh ini. Iya pun. Iya pun. Kadang aku juga merasakan kehadiran mereka. Tapi aku pikir, ya sudahlah. Iya. Aku tersenyum ini karena aku lihat ketulisan kakek nenekmu. Tulus banget. Buktinya kamu sampai dididik besar seperti ini sangat luar biasa loh. Terus masa kamu harus nggak kuat, sedangkan kakek nenekmu tuh berharap kamu kuat. Masa kamu lelah? Kalau bisa kamu menyerah di dunia ini, kakek nenek sedih dong. Ayo, mana? Dia nanti kan tersenyumnya layu, gak boleh lah. Kuat dong saya, kuat harus. Soalnya aku lihat kakek nenekmu tuh kuat banget orang, pekerja keras, oh didikannya oke, dan dipandang, orang pandang, dan pasti. Iya pun, benar. Ada lagi, itu kan kisah bagusnya, kisah buruknya kamu. Biasanya kan mendengarkan bagusnya dulu, baru buruknya. Buruknya kamu, ya itu tadi, suami mantan ya, kan mantan itu, walaupun belum itu membuat kamu sampai seperti ini dan membuat kamu mati rasa dengan laki-laki. Biar apa? Biar di masa, kan ini kan pasti ada cibiran omongan doh, pasti. Itu gimana suaminya ini, mantan istrimu gimana? Biar kisahnya kamu tuh parah gitu loh. Yang disalahkan kamu, bukan dia gitu. Jadi kalau bisa itu kamu nggak usah bahagia, kamu melarat. Kalau bisa kamu tuh nggak usah samain, biar dapat laki yang nggak kaya gitu loh maksudnya. Biar dia itu dapat yang oke, dapat wanita ini dan sebagainya gitu. Biar namanya dia naik, namamu turun. Karena dulu di saat fase kamu bareng itu sama-sama ini ya, mempunyai kayak aku harus yang ini dong, kamu nggak ini gitu loh. Paham maksudku? Tingginya egonya sama, nggak mau dikalahkan. Karena aku lihat waktu itu penghasilan kamu agak lumayan lebih besar daripada dia kayak ada kerasa kayak nggak terima gitu. Ada waktu-waktu momen-momen itu, dan di situ nggak sukanya gitu. Oke. Oke sayang, tapi ada beberapa satu hal, kalau misalkan kamu pernah ikhtiar ke orang lain atau gimana gitu misalkan ya, terus jangan ada bau-bau tentang aku gitu ya, intinya kamu dan saya intinya gitu ya, gak usah berbau tentang cerita kamu masa lampau itu, bodo amat aku, yang penting kamu sama aku. Apakah ini settingan apa enggak ini sayang? Enggak pun, enggak pun. Saya barusan masuk live, barusan lihat Bunda, barusan tap pengen naik. Alhamdulillah naik di sini. Tertarik nggak sih sama aku? Tertariknya dari mana sih? Kan aku ini kan orangnya apa ya, satset gitu loh, nggak sabaran. Jadi kok kamu mau betah gitu? Alasannya apa? Bunda orangnya tegas, lugas, dan Oh bukan bahasanya galak itu ya? enggak, dan bahasanya bisa mudah diterima Bun. Oh omongannya mudah dimengerti, Iya, paham ya. Jadi ngomongnya to the point ya. Kalau enggak, ya iya gitu. iya, Tapi yang aku sampaikan, aku naikin seseorang kan, ada yang lihat taping kan kesannya nggak sopan kan? Ya wajar dong iya, aku turunin. Wajar nggak iya, sih menurut kamu? Wajar wajar kan? Bun. Nah, Iya, kalau kamu lihat saya ya aku hargain kamu kan. iya, Aku itu orangnya gini, kamu welcome, kamu asik, aku juga asik gitu. Tergantung lawannya. Kamu nggak iya sopan, Bun. aku turunin. Simple, karena aku nggak mau ribet dan nggak mau menyakitkan hati orang.
Iya, Karena Bu. otomatis ya nggak enak gitu. Kamu butuh, aku bantu. Kalau kamu nggak butuh, ya sudah. Gitu aja kan, Iya, Bu. simple. Begitu juga nanti kalau kamu butuh sesuatu apa yang nanti kesampingkan, jangan lupa ya, itu ya, nyambangi kakek nenekmu ya, jangan lupa itu sesibuk apapun sambil bantu aku, jagain aku gitu. Karena dia Iya, masih mantau loh, iya, masih mantau. Tapi kamu nggak bisa lihat, iya. masih mantau. Ya satu hal yang aku bilang gitu aja. Terus yang lebih bahaya yang cerita yang kedua, mantan suami nggak suka sama kamu dengan ya itu tadi. Itu yang jadi permasalahan. Boleh DM, Bun. Iya boleh boleh. Kamu SS Saya, aja nanti DM ya sayangnya. Aku respon. ya, Bilang aja suamiku membuat aku itu bangkrut gitu aja. Baru aku inget nanti. Hmm. Ya, itu aja. ya. Oke, ketok Oke, ya Bun. sayangnya. Oke, ya aku turunin ya. Sudah lebih enjoy. Ya. Oke, sudah. Oke, tenang. Oke. Kisah kamu ini sangatlah kayak ini ya, benang kusut gitu ya. Mm-mm. Benang kusut yang kamu perbaikin sangatlah susah. Kamu benain gitu kayak susah gitu kusut. Kalau sudah bulat kayak bulat gitu. Kisah kamu, asmara kamu bulat kayak benang. Dan di sini aku lihatnya bawa emosional. Jangan turun-turun, jangan melorot telapak tangannya. Ayo, jangan melorot. Iya, sebentar. Maju lagi. Oke. Ada beberapa yang aku lihat di sini, penekanan di garis tangan kamu sangatlah ada kebimbangan di sini. Kebimbangan, sangat flat, bingung, bimbang antara iya apa tidak untuk gimana ngasih kesempatan. Di saat aku ngomong gini kamu langsung nangis ya. Karena dia sudah mohon-mohon dan mengakui salah kalau dia sudah berselingkuh. Oke. Dan di sini aku lihat ada beberapa yang aku lihat banyak kebohongan. Banyak banget. Ya kayak dia ngaku, sudah ngaku, oke, tapi masih belum yakin kalau misalkan dia masih berhubungan dengan wanita itu apa enggak. Iya apa tidak? Karena banyak kebohongan, apalagi perekonomianmu lagi juga diuji di sini. Dan di sini kamu kayak nggak percaya apakah dia bisa setia lagi atau enggak karena sudah melakukan hal yang lumayan cukup fatal sih menurutku. Kan dia sudah segini pam-pam, ya sudah berlato-lato lah, paham lah maksudku ya, segini pam-pam. Dan itu menjadi lelah. Harusnya kamu sedih dan nangis. Kan aku ngeramal dengan fokus di sini. Nangis nangis aja. Nggak usah ditutup-tutupi. Untuk di sini aku lihatnya apakah dia berubah apa tidak. Untuk sekarang dia iya. Untuk sekarang. Tapi untuk kedepannya kalau kamu masih ngungkit-ngungkit kesalahan dan mengungkit kesalahannya dia, walaupun ada sebagian kesalahan kamu juga, kesalahan kamu apa aslinya? Karakter kamu terlalu keras, terlalu menekan karena ekonomi lagi berantakan. Jadi dia butuh kenyamanan gitu. Dan akhirnya kenyamanan di luar. Padahal kamu mengingatkan untuk semangat, tapi versinya dia menekan gitu loh. Beda konsep gitu loh. Telapak tangan cukup, nanti aku jabarin lagi. Oke. Oke, nangis dulu. Oke, nangis dulu, nangis dulu. Nangis, oke. Oke, nangis, nangis. Cuk, 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 cuk. Nangis, nangis. Sambil aku ngomong gini, sambil nangis ya. Mic-nya dibuka biar aku mendengarkan sedihan tangisanmu. Oke, sambil nangis. Kamu agak sedikit bingung percaya atau tidak dengan apa yang disampaikan suami. Karena suami pintar sekali. Ngeles kayak bajai gitu. Sudah ada bukti, akhirnya ngaku. Kalau nggak ada bukti, gak bakal ngaku. Tapi yang aku lihat, dia selalu mengelak kalau dia tidak melakukan apapun. Padahal kamu nggak mungkin percaya tentang hal itu, pasti. Dan di sini Kami aku baru lihatnya, nikah. kenapa sayang?
Kami baru nikah 8 bulan, Bun. Iya, aku tahu. Baru. Aku Cuma lagi karena hamil. iya, aku tahu. Tapi dia mencuekin kamu, mengabaikan kamu di sini. Dan di sini dia tidak mau untuk menafkahi kamu dan malah dengan wanita lain. Intinya aku lihat seperti itu. Ya aku tahu, aku nggak kaget. Aku bisa tahu, sudah tahu. Cuma kalau mau kamu bicara seperti itu bagus, kamu cerita. Satu hal di sini aku mau bilang sama kamu, kamu nggak begitu apa ya percaya lagi gitu. Dan adanya pun kamu bertahan, kamu pasti trauma ini. Aku cuma mau bilang nanti kalau kamu stres banget, nanti aku takutnya kandungan kamu nanti ini apa ya takutnya gitu. Itu aja, paham maksudku. Jadi nggak boleh stres, harus harus jangan stres biar kandunganmu nggak terjadi apa-apa. Karena kalau kamu stres banyak tekanan, yang si kecil di perut itu juga stres juga sayang. Cuma masalahnya gini sayangnya, aku mau bilang sama kamu, suami kamu itu dulunya nggak seperti ini. Aku lihat biasa aja, dia baik, bisa setia, wajahnya itu tampang-tampangnya nggak kelihatan cocok untuk kayak selingkuh di situ modelnya. Dan dia itu sangat baik, pedulian, asik, enjoy, makanya kamu ramah dan senang. Dan dia tidak pelit awalnya. Sekarang dia lebih royal dengan wanita lain yang kulihat. Dan yang kulihat, wanita tersebut suka memosting-posting kedua itu foto kamu. Ya itulah itu. Suami kamu dan wanita tersebut. Jadi membanggakan. Yang ada di sini aku lihatnya. Tapi di sini bukannya aku membela sisi kamu dan sisi dia. Di sini tengah-tengah. Ada sisi kurang baiknya kamu itu terlalu keras. Karena kan perekonomianmu lagi nggak bagus itu waktu itu. Ya lagi butuh banyak tekanan. Terus akhirnya kamu berusaha gimana caranya untuk cakap bicara ini gimana ini kurang mas gitu. Tapi akhirnya dia malah berpaling ke orang lain dan lebih nyaman dengan orang itu. Apakah ini kena guna-guna atau tidak? Kalau kamu sayang sama suami kamu itu tidak guna-guna, itu real. Tapi suami kamu bisa berubah drastis 360 derajat dan kamu beda banget. Dan dia itu awalnya tidak pernah yang namanya selingkuh. 2 awalnya baik, 3 royal, 4 asik, 5 berpendidikan, 6 enjoy, sebab berkecukupan, tapi miss keekonomian akhir-akhir ini. Terus sekarang dia lupa sama kamu untuk sekarang, kayak kadang-kadang. Dan jawabannya adalah suamimu gak guna-guna. Jawabannya, Apa, Bun? suamimu kena guna-guna sayang. Jawabannya. Mamanya juga sempat bilang gitu, Bun. Takutnya dia kena guna-guna. Soalnya dia nggak pernah kayak gitu sebelumnya. Iya, saya tahu. Oke, ini ada gangguan ini. Ini kayak nggak dibolehin aku ngomong ini ketoannya. Nggak dibolehin nih. Gangguan ini tuh. Langsung gangguan. Baterainya Padahal sinyalmu habis. bagus. Tapi gangguan ini juga. Iya, baterainya tadi pemberitahuan baterai, Bun. Tapi ya gini juga sayang. Mama kandungnya aja sudah menilai seperti itu. Berarti jiwa seorang ibu itu dia sangat nggak kuat. pernah. Aku tahu nggak Sebelumnya usah dia nggak pernah disebutin. cerita. Aku tahu. Dia sudah Tapi tidak sekarang berkabar-kabar, sudah tidak ini. Tahu.
Iya, sudah tidak berkabar, sudah tidak ini, semuanya lengkap. Sudah. Dia sudah nyaman dengan wanita itu, tapi kena guna-guna di situ. Jadi lupa akan diri kamu, lupa semuanya. Harusnya nangis dulu. Nanti kalau kamu nangisnya nyesek, aku bongkar semua. Nangis dulu, nangis dulu, nangis, nangis. Ini settingan apa enggak? Ini settingan apa enggak? Apa gimana? Cakap. Hmm? Apa sayang? Apa sayang? Oke, cup, sini peluk. Kamu di sini memikirkan gimana dia sadar dan kembali, tapi dia tidak ada kabar dan menghilang begitu saja. Adapun dia ini udah malu juga satu, dia bingung juga. Ada sadar ada enggak, kadang-kadang sadar kadang enggak. Takut balik, takut kamu marah-marah karena sudah tahu sifat marah kamu, walaupun kamu gak bentak tapi ngomel-ngomel, dan dia gak suka diomelin. Biasanya dia nggak pernah ngebentak, Bun. Sekarang sering kali, tiap hari mungkin. Saya gak kaget tentang itu, namanya kau kena guna-guna ya gitu sayang, gak sadar. Jadi ini kan di alam bawah sadar suami kamu, bukan salah suami kamu. Karena kan di sini bukan di salah suami kamu, karena kenyamanan wanita itu nyaman. Wanita itu udah nyaman sama dia, bukan karena materi, karena kenyamanan, karena kesetiaannya sama istrinya itu sangat luar biasa. Yang boleh nanya, Bun. Nggak bisa nanya sayang, nanya cukup sekali sayang, nggak boleh, sudah cukup. Nggak bisa Ceweknya sayang, itu kan neng sekali kenal doang. atau Kalau bertanya terus nanti kita sampai subuh sayang. Kalau apa yang aku sampaikan tadi, aku tanya ini settingan apa enggak, kamunya nggak ada tanggapan. Tapi kalau aku tanya enggak? tanggapannya gimana, settingan apa enggak, kesan dan pesan, kamu nggak cakap. Tapi kalau kamu malah bertanya ke saya, jadi kayak mana ini? Aku tanya kesan dan pesan apa ini settingan, kamu nggak berani untuk publish cakap. Tapi Kemarin kamu banyak tanya. neng neng lihat TikTok Bunda, habis itu neng neng mau naik, lihat orang-orang semuanya bisa Bunda apa, pas neng pun Bunda bisa tanpa neng kasih tahu. Iya. Bunda tahu tanpa neng kasih tahu. Semua yang Bunda bilang itu benar semua. Kalau bener semua nangis dong sayang, kok setengah-setengah sayang, gak apa-apa, nangis biar kamu plong, biar plong semua, plong. Kamu harus bertahan karena anak dong, karena kan di situ anak gak salah apa-apa, dan kamu harus sadarkan dia dengan kamu tidak marah-marah, karena hamil moodnya itu naik turun, gak stabil moodnya. Jadi kamu harus kontrol emosi. Jadi kamu pas itu jangan marah-marah atau ngomelin dia sayang. Walaupun itu satu kesalahan, bukan kesalahan pure murni dari dia, kesalahan dengan wanita itu. Wanita itu ya gak mungkin tahu lah tentang kamu, dan gak tahu sama kamu. Dan untungnya wanita itu gak ada macam-macam untuk di diri kamu. Kalau macam-macam di diri kamu, apa kata nanti ke kehamilan kamu? Untungnya dia nggak tahu. Kalau tahu, nanti membahayakan dengan diri kamu. Untungnya pasangan kamu ini pribadi yang sangat tertutup, nggak mau cerita tentang diri kamu. Jadi dia kayak nggak mau menceritakan. Kalau wanita ini tahu, ceritakan dan ada foto tersebut, itu yang menjadi bahaya, ancaman buat kamu. Ancaman nanti dikirim lah, ancaman kayak mana, ya gitu. Kamu bertahan karena anak kan? Jadi kamu bisa kontrol emosi nggak? Tahan ngomel-ngomel, tahan marah-marah. Di saat kau nanti dia pulang, nanti kalau kamu marah-marah, dia nggak akan pulang lagi. Karena dia nggak suka. Semakin kamu ngomel, semakin dia bentak kamu. Karena yang bentak itu bukan diri dia, tapi wanita itu yang membuat dia
nggak bisa terkontrol sifatnya. Guna-guna kayak gitu sayang, gitu. Mama kandungnya aja sudah menilai seperti itu. Itu kan yang melahirkan dia. Itu aja ibanya kuat, ininya kuat, kental, dan feelingnya kuat. Dia mamanya aja mengiyakan. Dia aja percaya tentang gitu. Kamu masih setengah-setengah, kayak nggak yakin tentang seperti ini adanya apa ndak guna-guna santet. Lah gunanya kamu naik itu ngapain kalau nggak percaya tentang seperti ini? Bingung sayanya. Kakeknya juga apa bun, tapi udah meninggal. Dulu neng kenal sama dia karena neng berobat sama kakeknya. Iya. Tapi yang aku sampaikan seperti itu dan otomatis Jelasin. udah paham kan? Mm-mm. Nanti kalau misalkan masalahnya kan kakaknya sudah nggak ada kan, jadi mau kayak mana? Kan nggak mungkin bisa bantu, ya kan? Nah kalau misalkan kamu percaya ya kamu ngomong aja gini, Bun tolong balikan suami aku karena posisi aku lagi hamil gitu, oke? Boleh screenshot ini bun, izin Iya bun. boleh SS boleh ya, oke. Biar inget gitu ya. Harus di SS biar aku inget. Makasih SS bunda. nanti kirim ke ya inbox aku ya, oke.